Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back. Satu, operasi pasar terbuka. Jadi ini adalah salah satu kebijakan yang bisa diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia di pasar modal. Intinya proses pasar terbuka ini memperjualbelikan surat-surat berharga dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan di mana pemerintah mengurangi atau menambah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah diskonto bank umum. Jadi, jika bank sentral ini memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau udah ada gejala-gejala inflasi, maka bank sentral ini bakalan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenapa? Supaya orang-orang ini dengan menaikkan suku bunga ini akan merangsang keinginan orang itu untuk menabung. Karena kan kalau misalkan suku bunganya tinggi, wah orang-orang itu pasti berebut dong untuk menabung di bank karena dapat bunganya yang banyak, dapat bunganya yang tinggi. Dan dengan menabung ini jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat bakalan masuk ke bank. Dan dengan cara ini laju inflasi pun bakalan bisa ditekan. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menaik turunkan cadangan kas. Jadi kan Bank Sentral itu bisa membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Dan Bank Umum di sini menerima uang dari nasabah itu dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis-jenis tabungan lainnya. Jadi, Bank Sentral dan Bank Umum itu ada presentasi tertentu dari uang yang disetor nasabah itu yang nggak boleh dipinjamkan. Dan juga uang yang nggak boleh dipinjamkan itu disebut cadangan kas minimum. Misalkan nih yang jumlah uang nasabah suatu bank itu adalah 10 juta. Jika Bank Sentral itu mematok cadangan kas minimumnya itu 2 juta, maka ya udah 2 juta itu nggak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Jadi itu cadangan kas gitu. Selanjutnya ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit ketat ini dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi. Jadi, instrumen kebijakan moneter ini digunakan untuk pemberian kredit yang diperketat. Jadi, kredit tetap yang diberikan bank umum, tetapi pemberiannya itu harus benar-benar didasarkan pada 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, and collateral. Dan yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Jadi selain dengan 4 kebijakan tadi, itu kan yang tadi itu udah keharusan. Bank sentral misalnya menaikkan suku bunga, ya udah orang-orang itu bakalan nabung. Tapi dengan kebijakan moral atau dorongan moral ini, bank sentral bisa juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan pengumuman, dengan pidato, dengan edaran yang ditujukan pada bank umum dan juga pelaku moneter lainnya, seperti masyarakat. Jadi isi pengumuman atau pidato atau edaran ini bisa berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau juga melepaskan pinjaman.